Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melakukan konfigurasi Q3. Oke. Nanti di sini untuk manajemen bandwidth itu nanti akan ada dua. Yang pertama itu menggunakan simple Q sama Q3. Jadi perbedaan kalau simple Q itu dia tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan yang Q3. Jadi Q3 itu nanti ada yang dia sifatnya adalah yang namanya tree itu adalah pon yaitu ya. Jadi sehingga di situ nanti secara otomatis dia akan melakukan pembagian bandwidth yang sifatnya dia lebih kompleks dibandingkan dengan yang simple Q. Oke, bentar ini mikrotiknya ada masalah. Ini apa tadi sengaja saya di ini ya dikasih jebakan backgroundnya lah nggak bisa ini Pak. Oke, langkah yang pertama kita konekkan seperti biasa ya. Ini harus di zoom in atau seperti ini aja. Balik meneng. Ya, oke. Oke, kalau udah kita kasih IP seperti biasanya, di sini adalah 1.9. Oke, sekarang gini, saya pengen mencoba perbedaan antara kita mengaktifkan adanya IP DHCP client. Coba ya. Oke, silakan diikuti. Kalau kita menggunakan IP DHCP client, otomatis di sini akan kita cari DHCP client Ether 1. Play. Oke. Nah, otomatis langsung mendapatkan IP ya. Nah, ya kan? Ya, tadi Ether 1. Langsung mendapatkan IP 63/25. Kemudian DNS-nya langsung mendapatkan IP juga, ya kan? Ini ya. Kemudian gateway-nya juga langsung mendapatkan IP. Nah, ini. Jadi tidak usah kita menambah secara manual. Nah, perbedaannya di sini, kalau memang sumber internetnya itu adalah DHCP, maka kita dianjurkan menggunakan DHCP client. Ya kan? Ini kan otomatis Ether 1 itu kalau kamu colokan ke dalam port PC kita, kan langsung connect internet kan? Makanya kita diperbolehkan menggunakan DHCP client. Beda lagi nanti kalau studi kasusnya berbeda. Kalau misal sumber internetnya tanpa adanya DHCP server, maka kita harus melakukan konfigurasi secara statik kayak biasanya itu. Kita menentukan terlebih dahulu dari sumber internet, kemudian Ether satunya itu berapa. Kalau kayak gini kan ada tulisan D itu. D itu maksudnya adalah dynamic. Ya kan? Tapi kalau misal tidak ada tulisan D, itu adalah kita konfigurasi sendiri. Itu adalah statik. Di sini ada tulisannya DAS. Ya, itu adalah dynamic automatically. Kemudian di situ S-nya adalah statik. Maksudnya kenapa? Maksudnya itu adalah dia memberikan IP untuk gateway-nya secara statik, tapi dia permintaannya secara dynamic. Gitu ya. Jadi itu perbedaan antara penggunaan DHCP client dengan server. Jadi kalau DHCP client itu berarti kita di sini meminta IP yang ada di dalam sumber internet. Tapi kalau DHCP server itu kita memberikan IP ke klien kita. Ya kalau ini kan kita yang memberikan. Gitu ya. Itu bedanya. Besok kalau memang pas waktu UKK kan gini. Untuk ini video saya agak panjang. Perbedaan konfigurasi pada pertemuan sebelumnya. Langsung setelah itu kita ping saja. Nah, langsung di ping aja di sini.
Ya, nggak bagus ini. Ini kayaknya. Enggak, benar. Itu masih ada yang belum. Kamu pengen duluan nggak apa-apa sih. Ping 88 kalau udah seperti ini, berarti kita lanjut. Nah, ini berarti sudah connect, tapi yang lain kan belum, gitu ya. Nah, sekarang gini, kita masuk ke IP firewall. Tapi perlu digaris bawah ya teman-teman ya. Jadi tidak semuanya studi kasusnya kita menggunakan DHCP klien itu berjalan, tidak semuanya. Gitu ya. Kalau memang dia nggak ada IP DHCP-nya dari sumber internetnya, itu kamu menggunakan cara yang kemarin. Paling amannya sebenarnya disuruh menggunakan cara yang kemarin. Tapi kalau pengen cepat banget ya ini, kita kan nggak usah nambah IP, tidak usah menghafalkan IP-nya kan. Langsung mendapatkan IP dinamik ya. NAT, pilih yang apa? Kita pilih NAT, kemudian out interface-nya adalah Ether 1. Oh, itunya apa namanya? Videonya. Sudah. Kemudian action-nya adalah masquerade play. Oke. Aman ya. Kemudian seperti biasa kita memberikan IP DHCP server. Nah, itu tadi perbedaan. Kalau DHCP server itu dari router ke klien. Tapi kalau DHCP klien berarti dari sumber internet ke router. Kan gitu ya. DHCP server, kemudian pilih yang Ether 2. Next. Oh iya. Oke. Kita belum memberikan IP untuk Ether 2-nya. Berarti kembali ke IP address. Berarti apa? Kita kasih sini 192.68, ibaratnya kita kasih 100.1/24 untuk Ether 2-nya. Nih. (100.1/24 Ether 2. Aman ya? Lanjut. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke DHCP. Berarti ini kan yang D itu kan dynamic, dapat dari sumber internet. Yang bawah itu kita buat sendiri. Itu perbedaannya ya. Kalau memang sumber internetnya kok nggak ada, oke, saya coba sumber internetnya hilang. Begini. Otomatis D-nya itu hilang. Ini saya cabut sumber internetnya. Nah, dia akan kayak miring gitu ya. Berarti ada masalah sumber internetnya. Gitu ya. Kita masukkan lagi. Nah, ini kembali lagi. Oke. Kemudian untuk DHCP servernya kita hidupin DHCP server. DHCP setup. Ether 2. Next. 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 Oke. Oke, selesai. Nah, studi kasus pada hari ini, yang pertama saya pengen melakukan blocking site. Blocking site itu adalah blocking website. Ya, kita melakukan blocking website. Kemudian pastikan terlebih dahulu sumber internetnya kita harus connect ke ini ya. Kita disable enable dulu. Oke, ini sudah connect internet. Kalau sudah, saya akan mencoba untuk blocking site-nya menuju ke apa ya? Yang paling mudah coba kompas.com misal. Nah, kita blocking www.kompas.com. Ya, di disable, di enable. Oke. Yuk Mbak, langsung ke sini. Kalau sudah menuju ke IP firewall. Nah, sudah saya katakan bahwa di dalam firewall ini merupakan salah satu fitur yang paling penting yang ada di dalam MikroTik. Sehingga di situ kita akan melakukan filtering, baik itu data yang mengirimkan, baik data yang dikirimkan, ya, baik itu adalah merupakan
ini apa namanya paket yang akan diterima, ya, maupun melakukan manajemen bandwidth-nya pun melalui sini nanti. Yang pertama adalah kita menggunakan address list. Jadi blocking site itu banyak cara. Ada address list, ada layer 7, ada web proxy. Hampir sama caranya. Kita pakai yang address list. Kemudian add. Kita kasih nama Kompas. Kita kasih www.kompas.com. W. Kalau orang IT itu harus ngono, Mas. Gitu ya. Oke, kalau sudah otomatis IP-nya akan dynamic seperti ini. Kita apply IP-nya otomatis. Ya, itu dynamic semua. Berarti kayak kamu blocking YouTube pun, karena YouTube itu servernya IP-nya kan banyak. Aja maaf nggak boleh kayak gitu. Oke. Kemudian kalau misal kita menggunakan YouTube pun itu banyak. Jadi ada youtube.com, ada yang konten YouTube, ada yang gini. Di dalam HP itu biasanya YouTube itu alamatnya bukan YouTube saja. Jadi YouTube kan banyak, ada yang HP yang application itu, ya kan? Oke, itu belum selesai ya. Itu baru membuat address list-nya. Implementasinya kita nanti hasil akhirnya akan ngeblok website ini. Loh, ya ini. Apa gitu? Oh ya, ngeblok website ini gitu ya. Kemudian kita masuk ke filter rule. Filter rules. Kemudian add. Nah, ini ada forward, output sama input. Jadi forward itu dia fungsinya adalah masuk keluarnya paket. Kalau input itu berarti masuk, kalau output itu hanya keluar. Tapi kalau forward itu masuk maupun keluar. Kemudian kita panggil adalah src address-nya berarti apa, Cak? Ini network-nya. Network-nya Ether 2. Kalau sudah advance, jadi ya, jadi chain-nya itu adalah forward, advance, src address list-nya cari Kompas, action-nya drop. Nah, jadi ya, play. Oke, kita coba. Ini mungkin kalau memang dia masuk history kita, biasanya masih lolos gitu. Kita hapus dulu historinya biasanya. Oke, masih nunggu untuk menghapus. Kalau memang kita nggak bisa address list, kita tambah ke. Jadi banyak jalur sebenarnya untuk ini apa namanya menambah itu. Jadi kita masuk ke layer 7.
Ya, layer 7, kemudian add, kasih nama Kompas. Sudah. Kemudian kalau sudah, nah ini strukturnya kayak gini. Ini namanya apa ya? Kayak payung itu namanya apa? Oke, kalau sudah itu, ini semuanya diketik sendiri. Berarti kata-katanya apa itu? Kayak payung itu. Berarti shift angka 6, shift angka 6 itu, kemudian titik plus kompas.com, titik shift angka 8, ya dalam kurung, kemudian $. Kenapa kok enggak jenengan copy terus paste di grup? Enak saja, saya nulis, kamu harus nulis, ya kan? Oke. Titik. Yang bawah itu titik. Ini. Bentar. Ya. Bintang. Ini ya, diingat additional time-nya karena ini adalah video saya, nanti nggak ada yang nonton ya lama-lama. Segera ya, sudah. Kalau udah di play. Mungkin teman-teman yang tadi moto bisa dikirimkan di grup mungkin. Ini itu kan shift angka 6 dulu, yang awal itu terus titik atau dot plus ya kompas.com. Kemudian dalam kurung titik bintang $. Ya, kalau sudah ke file terul, ke filter rule-nya. Caranya sama sih filter rule-nya, hampir sama dengan tadi yang address list. Nah, ya. Oke ya. Oke. Kalau sudah masuk ke dalam ini tadi di add, ya sama dengan cara tadi, generalnya adalah forward 100.0/24. Udah. Kalau udah advance-nya pilih yang layar 7, kompas. Berarti kan layar 7 pakainya. Kompas. Kemudian di action drop. Coba kamu browsing kompas.com, kemudian masih lolos apa tidak. Itu yang udah kebuka dia ditutup. Nah, jangan langsung gitu. Nah, gitu. Drop itu dihapus, tidak diloloskan lah berarti. Enggak. Loh. Ya dihapus berarti rulesnya. Ini saya bisa. Ini punya saya berhasil. Ya mungkin kalau yang masih bisa mungkin ini apa namanya? Historinya dihapus. Punya saya berhasil. Oh. Dia hanya reload saja seperti ini. Nah, kalau pengen ini pembuktiannya berarti gini. Coba ini yang ini dimatikan coba. Nah, ini dimatikan dua ini. Apakah jalan? Seharusnya jalan dia. Oh, jalan. Berarti blocking saya berhasil. Ya, dihapus historinya, Mbak. Cerita-cerita lama itu jangan diingat kembali, dihapus. Sudah. Oke. Saya akan mencoba untuk menggunakan Mangle. YouTube, Mas. Kenapa? Enggak. Oke, lanjut yuk. Pakai manual. Kemudian add. Pilih yang pre-routing. SRC-nya adalah short address-nya menuju ke network-nya Ether 2. Nah, di sini diperhatikan network-nya Ether 2 tadi saya pakainya adalah 100.0. Oh ya. Ya, sorry.
Kita ulangi lagi. 192 168 100.0/24. Kemudian actionnya adalah mark connection, berarti yang di marking adalah connectionnya. Dikasih nama ini dikasih nama apa aja? Nama user ya, ibaratnya gini. Kamu ini kedua ini adalah usernya siapa gitu ya. Oke, nama kita sendiri aja. Biasanya kan kalau orang jualan video kan gitu, dikasih namanya sendiri ya. Nah itu. Mention. Ya, kemudian buat lagi namanya adalah pre-routing lagi, kemudian kita connection mark-nya ada 2 berarti. Pre-routing, kemudian connection mark-nya kita pilih yang nama tadi. Kemudian action-nya adalah mark paket, berarti kita membatasi paket. Selain connection, kita membatasi paket juga. Oke, kasih nama dengan sama ya tadi. Ya, ini harus jalan paketnya dan juga routingnya. Oke, kemudian kita membuat Q3-nya yang download. Berarti download itu ada sendiri, upload itu ada sendiri. Berapa mega? Sekarang gini, kita speed test terlebih dahulu di punya kita. Jangan sampai lebih besar dari itu ya. Kita lihat dulu. Fungsinya apa? Fungsinya biar kita mengetahui keberhasilannya. Kita ambil di bawahnya speed test yang ini. Lemot banget. Ya, kamu lakukan sendiri dulu. Mohon maaf karena ini ya, apa namanya, kendala di mikrotik saya. Jadi di sini mikrotiknya agak ini sering lompat terus, nih otomatis dia pergi lagi dia. Oke, ini udah bisa lagi. Oke, kita speed test. Nah, oke, kita membuat speed test segini. Berarti ini kan kadang nggak rata-rata ya. Kita ambil berarti nanti sekitar 6 megabit per second untuk downloadnya, 5 untuk uploadnya, ya. Intinya di bawahnya ini, jangan sampai di atasnya itu. Karena nanti kan nggak bisa mengetahui itu keberhasilannya ya. Harus di bawahnya. Oke, kita masuk ke dalam konfigurasi Q. Ya, pakai Q. Pilih yang Q3. Ini ya, ada Q. Pilih Q3. Kemudian add. Nah, ini kan tadi kita kan ilustrasinya kan membuat ini ya, membuat batasan marking untuk user kita. Ya, tadi kan kita buat ilustrasi bahwa nama kita masing-masing.
yang akan di blocking markingnya paket maupun bandwidth-nya. Berarti gini, download. Berarti pembatasan untuk download. Apa ya namanya? Min ya? Min. Ya itu diganti nggak apa-apa, itu kan nama ini. Tipe. Ether 2. Nah, max limitnya kamu jangan sampai menggunakan rumus lebih besar dari speed test yang kamu pakai tadi. Berarti kan 12, 16 itu paling banyak ya. Berarti kita harus di bawahnya. Jadi kita kasih yang namanya sekitar 6. Saya satuannya lupa sih. Intinya gini, 6M gitu aja. Berarti apa? 6 megabit per second, megapiksel. Kamu pikirannya gambar sih. Kamu kan baru desain. Kan nggak penting toh ini, makanya penting yang desain. Oke, lanjut. Oke, lanjut kalau udah di play. Ya Pak, ya Allah. Harus ngulangi lagi. Aduh, koro. Saya ulangi lagi. Nama nggak harus besar sih. Dia ini gara-gara. Kemudian ini Ether 2, kemudian mark paketnya adalah pilih yang milik kita tadi, kemudian priority-nya itu maksimalnya adalah 6M. Kita apply aja nanti biar nggak hilang lagi gara-gara suci. Oke, baru download. Kita langsung menuju ke upload. Kalau upload itu masuk ke Ether 1. Kemudian parents-nya adalah Ether 1. Karena apa? Upload itu biasanya sumbernya adalah dari Ether 1. Kalau download itu apa yang kamu kasih, kalau upload itu apa yang kamu minta. Kemudian mark-nya kita pilih yang sama tadi. Kemudian mark limitnya kita kasih di bawahnya tadi berapa? Kita tadi biasanya G5 aja ya. Karena biasanya upload itu lebih kecil kan dibandingkan dengan download. Sudah selesai sebenarnya. Play ya. Oke. Berarti 56. Kita pembuktiannya gini. Kamu sambil pantau yang ada di sini, kamu speed test ulang. Nah, gini ya. Nanti kalau dia warnanya merah, berarti dia maksimal. Speed test. Nah, dia nggak boleh lebih dari berapa? Tidak boleh lebih dari, ini apa? Download dulu ya. Download tidak, nah, ini merah. Jadi maksimal dia ini berjalan sampai 5,9. Berarti tidak boleh lebih dari 6. Berarti jalan dia. Jadi kalau kamu main game terus, Mas, biasanya IT networking itu tahu di sini dia warnanya merah. Gitu. Kemudian di sini kalau kita ambil uploadnya tadi udah jalan sampai jauh ya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, dia pasti kalau lebih dari 5,8 nanti merah dia. Ini merah. Maksimal 6. Oke. Ini udah berhasil. Jadi kamu nggak boleh lebih dari 6 sampai 5 megabit per second. Itu adalah cara kerja untuk Q3. Tahu ya, seperti itu ya. Nah, sedikit banyak seperti itu, Mas. Jadi orang network engineer itu kurang lebihnya seperti itu. Besok diingat-ingat, kalaupun nanti ada materi lagi, itu adalah kita menggunakan Q3. Beda mungkin kalau pakai simple Q. Gitu ya. Jadi nanti
Kalau memang dapat materi yang selain itu, ya ikuti aja. Oke, terima kasih untuk itu. Silakan dicoba untuk keberhasilannya.